Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kali ini kita akan membahas jenis-jenis fa di dalam bahasa Arab. Ini sangat penting untuk kita ketahui, karena huruf fa itu sering muncul di dalam berbagai kitab berbahasa Arab. Langsung saja, jenis fa yang pertama adalah al-fa'ul atifah. Al-fa'ul atifah adalah tufidu tertib wa ta'qib. Dia memiliki faidah tertib dan ta'qib. Contohnya ja'a zaidun fa'amrun. Ya, tertib itu berurutan. Yang pertama si Zaid, ya, kemudian datang berikutnya Amr. Ta'qib, nah, ta'qib itu surah, cepat ya. Zaid datang, kemudian Amr. Zaid terlebih dahulu yang datang, tidak bareng ya. Zaid terlebih dahulu, di belakangnya ada Amr. Nah, jedanya sebentar, nah, itu ta'qib. Kemudian yang kedua namanya al-fa'ul isti'nafiyah. Fa isti'naf ini juga sering muncul di dalam kitab. Dia ini, fa ini tasta'nifu ma ba'daha bikalamin la alaqata lahu bil kalamis sabiq. Dia, ya, fa ini melanjutkan sesuatu ba'daha setelah sifat ini bikalamin dengan kalam la alaqata lahu yang tidak ada hubungannya bil kalami sabik dengan kalam sebelumnya. Jadi fa ini untuk melanjutkan kalimat berikutnya, ya, di mana kalimat berikutnya ini tak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya. Contohnya al-qira'atu tufidul insan, membaca itu dia memiliki faidah bagi manusia. Nah, ini saya berikan titik sengaja ya. Karena sudah mufid sampai sini, sudah dapat dimengerti. Ini statement yang titik ujungnya, yang dimengerti. Ya, membaca memiliki faidah bagi manusia. Fal qari yazdadu ilman kullama qara'a. Ya, di sini ada fa. Ya, ini namanya fa istinafiyah. Ya, fa istinafiyah ini, ya, kalimat berikutnya ini kalimat baru sehingga dia kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Dan kalimat yang berkedudukan sebagai mubtada ini sudah tak memiliki lagi hubungan secara i'rab dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini qari sebagai mubtada, yazdad fi'il fa'il sebagai khobarnya. Di fal qari, orang yang membaca, yazdad ilman, dia bertambah ilmunya kullama qara'a, ketika membaca. Nah, ini namanya fa istinafiyah. Jadi fa istinafiyah ini dia fa yang jatuh di permulaan lagi. Begitu ya gampangnya. Insyaallah faham ya. Gampang kan fa istinafiyah. Kemudian yang ketiga al-fa'us sababiyah, ini yang agak rada panjang penjelasannya. Fa sababiyah ini apa? Dia tufidu ma ba'da. Dia memberikan faidah kepada sesuatu ba'daha yang datang setelah sifat ini, musabbaban sebagai akibat ama qoblaha dari sesuatu yang ada sebelumnya, yang ada pada sebelum fa tersebut, wa natijatan, dan juga sebagai hasil. Wa tansibul mudhari'a, dan dia menasabkan fi'il mudhari', wa tusbaq binafin aw talabin, dan dia didahului oleh nafi dan talab. Ini syaratnya ya. Jadi fa ini, fa sababiyah ini, dia itu menasabkan fi'il mudhari'. Dan sifat ini harus didahului oleh nafi atau talab. Talab ini bisa amar, nahi, istifham, tamanni, taroji, arud, tahdid. Nah, ini semuanya memiliki makna talab. Contoh, i'mal khairan fatah sudah khairan. Ini yang talab ya. Talab berupa amar. I'mal, amar kan, fi'il amar kan. I'mal khairan, beramallah kebaikan. Fatah sudah khairan, maka engkau akan memanen kebaikan. Di sini ada fa, namanya fa sababiyah. Kemudian kalimat setelah fa ini harus fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' ini mansub, maka fatah sudah, bukan fatah sudu. Fatah sudah. Nah, dinasabkannya nanti oleh an mudbaratan. Nah, fatah sudah ini adalah fi'il mudhari' mansub, fa-nya fa sababiyah, dan fa sababiyah ini harus didahului oleh nafi atau tolab. Nah, dalam hal ini tolab, yaitu fi'il amr, i'mal. Nah, tah sudah khairan ini adalah akibat dari suatu sebab, apa? I'mal khairan. I'mal khairan, beramallah kebaikan. Apa akibatnya? Fatah sudah khairan, kau akan memanen kebaikan. Ini yang amar.
yang nahi, yang istifham, yang tanya taroji dan seterusnya. Ini saya berikan contoh secara singkat saja. Ya, ada doa juga, doa termasuk tolab ya. Rabbi wafiqni fa'ahtadiya ilal haq. Tuhanku berikanlah aku taufik fa'ahtadiya ilal haq, maka aku akan mendapatkan petunjuk ilal haq kepada kebenaran. Ini fa sababiyah, ahtadiya fi'il mudhari mansub. Kemudian didahului oleh tolab yaitu berupa doa. Rabbi wafiqni ya. Ini kan perintah kepada atasan, nah, namanya doa. Kemudian larangan la tanazza'u fatafshalu, janganlah kalian berselisih maka kalian akan bercerai-berai, akan gagal. Fatafshalu. Nah, fatafshalu ini fi'il mudhari mansub, tanda nasabnya hadzfun nun. Kalau ini fathah nih. Kalau ini hadzfun nun karena afal khamsah ya. Ini istilah-istilah itu sudah dibahas di pelajaran nahwu. Istifham ya. Istifham juga mengandung talab. Fahal lana min syufa'a, apakah bagi kami min syufa'a ya orang yang memberi keselamatan, fashfa'u lana, maka mereka akan menyelamatkan kami. Ya, yashfa'u ini fi'il mudhari mansub, tanda nasabnya hadzfun nun karena fa'al khamsah, fa'nya fa sababiyah, dan fa sababiyah ini dahulu oleh talab yaitu istifham hal. Nah, istifham di sini ini mengandung talab. Fahal lana min syufa'a ya. Apakah bagi kami ya ada orang yang memberikan pertolongan, syafaat. Kemudian tamani ya laitani kuntu mahum fafuza fawzan azima. Andai aku bersama mereka, fafuza ya, fuza ini fi'il mudhari mansub dan harus dengan fathah. Ini fa-nya fa sababiyah. Ini juga mengandung talab. Kemudian taraji wa ma yudrika la'alu yazakka wa dzakaru fatanfa'u dzikra. Tidaklah engkau maka tidaklah engkau tahu wahai Muhammad la'allahu yazakka, kali saja dia yazakka ingin menyucikan diri, atau yadzakaru atau ingin mendapatkan pengajaran, fatanfa'u dzikra, maka az-dzikra itu akan memberikan manfaat baginya. Di sini ada fa sababiyah, ini fi'il mudhari mansub tanfa'a, makanya tanfa'a. Kemudian arud itu dia mengandung tolab tapi dengan cara yang halus. Ala tazuruni fa ukrimaka, tidaklah engkau mengunjungiku, fa ukrimaka, maka aku akan memuliakanmu. Itu kan ada tolab sebenarnya. Tidakkah engkau mengunjungiku? Itu maksudnya kunjungi aku gitu. Kalau tahdid ini juga mengandung tolab tetapi agak penekanan, agak keras. Kalau ini kan halus nih. Kalau ini agak keras. Laula tajtanib mukhalatata haula, anda yang kau menjauhi ya bergaul dengan mereka, fatanjua min syarri, maka engkau akan selamat dari keburukan mereka. Tanjua. Ah, ini fi'il mudhari mansub tanda nasabnya dengan fathah. Ini fa-nya fa sababiyah. Kemudian nafi la yuqdu alaihim fayamut ya, tidaklah dibinasakan mereka, fayamutu hingga mereka mati. Itu fa sababiyah. Ini fa sababiyah itu dia fa yang menasabkan fi'il mudhari. Mansubnya nanti oleh an mudmaratan, tapi ini untuk meringkas saja. Ini fi'il mudhari mansub dan harus dijawab oleh nafi atau talab. Yang keempat namanya al-fa'u ta'liliyah. Ta'lil yaitu alasan ya. Limadza, yaitu alasannya apa? Ya, li'annahu. Gitu aja nanti jawabannya. Tufidu ma ba'da ilatan lima qablahu wa hi bimakna li'anna atau lam. Dia memiliki faidah ya. Untuk sesuatu yang datang setelahnya, ilatan sebagai ilat, sebagai alasan, lima qabla atas sesuatu yang ada pada kalimat sebelum si fa ini, wahya bimakna li'anna, dan dia bermakna li'anna. Contoh Sa'id Zaidan fahuwa akhuka. Sa'id, tolonglah Zaid fahuwa akhuka ya, fahuwa akhuka ay li'annahu akhuka. Nah, ini namanya fa ta'liliyah, ada makna li'anna atau yang lainnya ya yang memiliki arti karena. Kemudian fa'ul jaza ini fa rabithah li jawab syarat ya, fa. Nah, ini di sini dia kan taktarin, dia menyertai bijawi syarat, menyertai jawab. Jadi fa ini adalah fa yang menyertai jawab asyarti, untuk syarat. Idza kana hadzal jawab, jika jawabnya ini, jika jawab dari syarat ini adalah ismiyatan, jika jawabnya ini adalah jumlah ismiyah atau tolabiyah atau tuntutan, atau bijamidin wa bima wa qad walan wa bitaswif. Ini nanti contohnya gampang ya. Saya berikan satu-satu. Nih, man yahdillah, siapa saja ya yang Allah memberikan
petunjuk, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di sini ada fa, ini namanya faul jaza, ya. Dia faul jaza ini fa yang menyertai jawab dari syarat. Nah, syaratnya, ini syaratnya ya, man yahdillah. Nah, jawab ini ada kriterianya. Pertama dia harus ismiyah, harus jumlah ismiyah. Maka ini jumlah ismiyah huwa al-muhtadi. Mubtada khobar kan? Atau tolabiyah. Nah, yang tolabiyah nih. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyanu ini kan tolab, ya kan? Jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa suatu berita, apa perintahnya? Fatabayyanu. Tabayyanu ini tolab. Nah, maka harus disertai fa di sini. Nah, namanya faul jaza. Fa yang menyertai jawab, ya, yang menyertai jawab. Jika jawabnya ini menggunakan kalimat yang ada tuntutan. In tatafawwaq fi dirasatika fani amal amal. In tatafawwaq, jika engkau mendalami, ya, meninggikan, maksudnya mendalami fidirosatika di dalam belajarmu, apa ya bahasa kita itu akselerasi. Fani amal amalu, maka itulah sebaik-baik amal. Nah, di sini ni'ma. Ini namanya jamid nih. Jamid itu maksudnya adalah kalimat yang tidak ada bentuk lainnya. Kayak ni'ma ini kan fi'il madhi, tapi tak ada fi'il mudhari dan tak ada fi'il yang lainnya. Ini namanya jamid. Ada ni'ma, ada laisa, asa, itu juga termasuk, ya. Termasuk jamid di sini. Maka kalau ada jawabnya menggunakan jamid, dia wajib menggunakan fa. Man, berikutnya bima, menggunakan ma. Jawabnya menggunakan ma, maka harus disertai fa. Man ya'sillah famanala ridhah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan ridhonya. Ma di sini, ya, ada ma-nya nih, wa bima dan dengan ma. Maka harus diberikan fa. Ini namanya faul jaza. Berikutnya waqad, ada qad. Jadi kalau jawabnya menggunakan qad, maka dia juga harus disertai dengan fa, namanya faul jaza. Man yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, faqad faza fawzan azima, maka dia adalah orang yang mendapat kemenangan dengan kemenangan yang azim, yang agung. Berikutnya lan, nih, walan. Man yazra' syarron, siapa yang menanam siapa yang menanam keburukan, falan yahsuda khairan, maka dia tidak akan memanen kebaikan. Yahsuda, yahsuda ini adalah fi'il mudhari kalau ini, ya. Ini maksudnya fa nih. Ini faul jaza yang wajib ada, ya. Kenapa? Karena jawabnya menggunakan lan. Lan yahsuda khairan. Dan yang terakhir intatub ilman, kalau engkau menuntut ilmu, fasaufa yanfa'uka. Ini taswifnya. Ya, sa dan saufa itu namanya taswif. Maka kalau jawabnya menggunakan saufa atau sa, dia harus menggunakan faul jaza. Jadi jawab yang menggunakan saufa, yang menggunakan lan, yang menggunakan qad, yang menggunakan ma, yang menggunakan jamid, ni'ma, asa dan seterusnya, dan yang menggunakan talab, dia wajib, termasuk yang ismiyah, maka wajib disertai fa, namanya faul jaza. Berikutnya faul fasihah. Nah, apa itu faul fasihah? Ya, taktarin, dia menyertai bijawab syarti, dia menyertai jawab, ya, menjawab dari syarat al-muqaddar, dari syarat yang diperkirakan, dari syarat yang disembunyikan. Contoh, qala Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, maka sungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Di sini ada fa, nih, namanya faul fasihah. Nah, dia ini menyertai jawab, berarti ini jawabnya nih. Dari syarat yang disembunyikan, berarti ada syarat yang disembunyikan. Seolah-olah begini, qala Ibrahimu. Apa misalkan? In turidu al-burhan, jika kalian menginginkan bukti, jawabnya fa innallaha, ya, maka Allah. Nah, begitu, ya. Ini namanya faul fasihah. Atau misalkan di dalam awal-awal kitab Jurumiyah itu, wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja lima'nan falismu, ada fa, itu namanya faul fasihah. In aradta an ta'rifa lisma falismu yu'rafu bil khafdi dan seterusnya, ya. Nah, itu faul fasihah.
Berikutnya al-fa'ut tafsiliyah. Fa tafsiliyah adalah tufidu ma ba'daha jumlatan tafsiliyatan min jumlatin ma qablaha. Fa ini memiliki faidah pada sesuatu yang datang setelahnya. Jumlatan tafsilatan berupa jumlah tafsiliyah, jumlah rincian. Ya, rincian dari mana? Min jumlatin ma qablaha. Dari jumlah sebelumnya. Jadi rincian dari jumlah sebelumnya. Contoh, tawaddu'a Zaidun faghasala wajhahu. Ya, Zaid berwudu, ya. Maka dia membasuh wajahnya, kemudian thumma yadahu thumma, dan seterusnya ya. Nah, wudu itu ya, membasuh wajah, tangan, dan seterusnya. Nah, fa ini namanya fa tafsiliyah. Karena apa? Karena dia ya merinci kalimat setelahnya itu, ya. Kalimat setelahnya itu adalah rincian daripada jumlah sebelumnya, ya. Lebih tepatnya merinci daripada musnadnya, yaitu tawaddu. Zaid berwudu, bagaimana berwudunya? Nah, kalimat berwudu dirinci. 1, membasuh wajah. 2, membasuh tangan. Ya kan? Dan seterusnya. Itu namanya al-fa'u tafsiliyah. Berikutnya al-fa'u at-tafri'iyah. Apa itu fa tafri'iyah? Tufidu ma ba'da. Dia memberikan faidah pada sesuatu ba'da setelahnya, setelah sifat ini. Far'an adalah cabang lima qablaha. Ini juga tafsil ya. Rincian, ya ini cabang. Cuma kalau ini dia rincian dari musnadnya. Tawaddu'a Zaidun. Bagaimana berwudunya? Mencuci ini, membasuh ini, membasuh ini. Ya. Kalau ini far'an dari jumlah. Wajib sholatu alal muslimin, sholat wajib atas kaum muslimin, fala tajibu alal kafir, maka sholat ini tak wajib bagi kafir. Dan di sini ada fa namanya fa tafri'iyah. Dia untuk memberikan cabang dari jumlah sebelumnya itu. Wajib sholatu alal muslimin, sholat wajib bagi kaum muslimin, dan atau maka, atau apa ya bahasa Indonesianya, fala tajibu alal kafir, maka tidak wajib sholat itu bagi orang kafir. Mirip-mirip ya sebenarnya dengan tafsir ya. Cuma kalau ini dia lebih pada jumlah. Kalau ini lebih pada ini adalah cabang daripada jumlah. Ini rincian daripada musnad. Al-fa'ul fi'liyah. Ada juga fa' fi'liyah. Apa itu? Ta'ti fil fi'lil amril lafif al-mafruq. Dia datang di fi'il amr pada fi'il lafif al-mafruq. Ya, lafif mafruq itu fi'il yang ada huruf ilat di fa' fi'il dan lam fi'il. Contoh nih, wafa, waw ini kan huruf ilat. Ya kan? Nah, ini di fa' fi'il. Fa'ala, ya kan, di fa' fi'il. Dan di lam fi'il. Nah, di sini huruf alif. Nah, ini huruf ilat. Ini namanya lafif mafruq. Nah, kemudian fi'il amrnya apa? Fi. Wafa, ya fi. Oh, ini ada kucing. Wafa ya fi. Nah, ini fa ini namanya fa fi'liyah. Kemudian yang terakhir al-fa'uz zaidah, fa tambahan ini untuk menghiasi atau membaguskan lafaz. Kalau ini fa zaidah ini fungsinya. Tadkhul ala qad wa hasab. Ya, dia masuk kepada qad dan hasab. Dia masuk kedua ini saja. Misalkan aqra'u kitabaini faqat. Ya, aku membaca 2 buku faqat. Nah, fa ini namanya fa zaidah. Asalnya qad. Nah, cuma enggak enak didengarnya qad gitu. Maka diberikan fa di situ untuk membaguskan lafaz. Faqat. Aqra'u kitabaini faqat. Nah, inilah sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis-jenis fa yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang khilaf, ada yang salah ucap, salah tulis, mohon dimaafkan. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Nanti kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab insyaallah. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.